1. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafala Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, kajian di subuh kali ini kita akan menelusuri tentang orang Bani Israel, di mana mereka itu mempunyai sifat yang tidak baik, sifat yang buruk, dan terus-terusan oleh Allah dibongkar keburukan-keburukan mereka. Di awal mula ayat 100-nya atau 99, di situ dijelaskan tentang penolakan mereka terhadap Al-Qur'an, di mana Quran itu walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin. Mereka menolak Al-Qur'an. Yang kedua, ayat 100-nya kullama ahadu ahdan, mereka selalu ingkar terhadap janji, khianat terhadap amanah. Nah, hari ini pun juga sama. Kita akan bahas di ayat 101 bagaimana sikap mereka ketika mereka dihadirkan seorang rasul yang membenarkan atas apa yang ada bersama dengan mereka. Kemudian di ayat 102-nya, mereka bukan memilih kitab suci, tapi memilih kitab sihir. Nah, inilah perlakuan mereka yang nanti berakhir di tentang sihir di ayat 103-nya. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Tapi menjadi khair laukanu ya'lamun, andai mereka punya ilmu. Artinya dengan keilmuanlah sesungguhnya akan mengantarkan hal itu. Tetapi orang-orang Yahudi bukan tidak punya ilmu. Mereka lemahnya bukan di ilman, tapi di qasdan, ya, amalan. Mereka lemah di situ. Sedangkan kalau Nasrani itu lemah di ilman. Kalau kita dua-duanya ilman wa amalan. Kemudian kalau dibahas atau dilihat dari kisah kisah sihir itu lumayan panjang, ya. Nanti kita coba untuk meringkas sampai berapa banyak halaman. Al-Imam Ibnu Katsir menyodorkan itu sampai beberapa jenis sihir, pertama, kedua, dan sebagainya. Nah, nanti kita coba ringkas. Hari ini kita menelaah saja yang ayat 101-nya dulu, ya. 101 dulu, kemudian nanti di bab sihir kita akan penggal-penggal kira-kira yang pas untuk kita bahas apa saja. Baik, hadirin ikhwatul iman, lihat di ayat 101. Walamma. Iqra. ولما جاءهم
ini ayat ingin menjelaskan tentang kehadiran seorang Rasul. Padahal di ayat 99 sudah jelas ya. Kalau itu Al-Qur'annya, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, Quran atau mukjizat. Tetapi mereka kufur. Begitupun di ayat 101, walamma, dan tatkala ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun, datang kepada mereka itu Bani Israel, datang kepada mereka rasulun min indillah. Ini aslinya kan Rasulullah, tapi dinakirohkan rasulun min indillah. Dari segi balaghah memang ada maknanya. Nanti Imam Wahbah Az-Zuhaili beliau menyorot kata rasulun min indillah. Kenapa nakiroh begitu? Kan biasanya Rasulullah ma'rifah. Ini rasulun min indillahi musaddiqun. Jadi rasulun musaddiqun, seorang rasul yang membenarkan. Jadi kedatangan seorang rasul yang membenarkan lima ma'ahum, terhadap apa yang ada bersama dengan mereka. Maksudnya mereka itu punya nabi, mereka itu punya kitab ya, Bani Israel ini khususnya. Datang ketika ada seorang rasul yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapan mereka. Datang seorang rasul, maka menggunakan nakiroh, bukan berarti tidak diketahui. Tankir atau nakiroh di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Karena Al-Munir itu ada kelebihan dari segi i'rab dijelaskan, segi balaghah, segi mufradat, itu kelebihannya di situ. Jadi kata demi kata beliau diurai kata demi kata. Kalau Ibnu Katsir kan langsung menjelaskan kalau di situ. Maka kita berikan pengantar dulu. Nah, menggunakan rasulun min indillah dia tankir. Tujuannya litafkhim, untuk mengagungkan, untuk membuat wasofar rasul bi annahu atin min indillah. Jadi ingin memberikan sifat seorang rasul yang mana dia akan hadir dari sisi Allah, li ifadati mazidit ta'zim, untuk menambahkan faidah keagungan. Makanya dinisbahkannya ke min indillah. Jadi rasulun di sini bukan berarti nakirah tidak diketahui ya. Ini kan nabi kita atau nabi-nabi yang terdahulu, dan nabi-nabi terdahulu banyak rasulun min indillah itu, para nabi-nabi terdahulu. Yaitu yang pertama. Kemudian ada kata yang kita sorot. Teruskan dulu. Apa tadi? Musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka, membenarkan adanya para nabi, adanya kitab-kitab. Ketika datang rasul ya, membenarkan mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, nabaza farikun. Ini sudah dibahas di ayat sebelumnya ya. Yang di atas kan nabazahu farikum minhum. Ini muncul kembali. Nabaza farikun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Jadi kemarin kita jelaskan bahwa kan Ibnu Katsir menjelaskannya nabaza. Lihat lagi ke atas. Nabaza itu apa? An-nabzu at-tarhu wal ilqa. At-tarhu itu melempar dan membuang. Sesuatu yang dibuang nabaza. Nah, nanti ini sudah jelas ya yang kita jelaskan tentang nabiz itu.
Nabidh itu melemparkan kurma kering ke dalam air, dibiarkan, diendapkan sehari, maka itu jadi nabidh, nabaza. Itu sudah dari kemarin ya, dari konsep at-tib an-nabawi, kesehatan cara Nabi, apa itu nabidh. Nah, ini juga sama ya, nabaza berarti dilempar, bukan disimpan, dilempar, dibuang. Kalau yang kemarin kullama ahada ahdan, kalau kemarin itu ya, kullama ahadu ahdan, ketika mereka mengikat janji, dilempar perjanjian itu. Yang di sini lamma ja'ahum rasulun gitu. Ketika datang seorang rasul, nabaza, dibuang. Nah, ini fiil. Failnya kan farikun, kelompok besar tentunya ya. Farikun minal ladina utul kitab. Ini failnya. Sekelompok dari utul kitab, sekelompok dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani tentunya. Nabaza, membuang, melempar, menjauhkan apa? Kitaballahi. Tuh jelas yang ini. Melempar kitab Allah. Ini pun nanti akan masuk ke ranah umat Islam. Mengaku umat Islam tapi Quran dibuang. Bukan Quran mushafnya dibuang ke sampah, karena mereka tidak berani. Mungkin saja Qurannya itu akan disusuhun gitu ya, tetapi dalam kehidupannya tidak mau berdasarkan Al-Quran, tidak mau hidup secara Al-Quran dan seciri hadis. Nah, ini yang akan kita telusuri. Ini itu perilaku orang-orang Bani Israel, Yahudi Madinah ya, Yahudi Madinah ya. Jadi nabaza, mereka membuang, melempar. Apa yang dilempar oleh mereka? Kitaballahi, langsung dinisbahkannya ke Allah ya, teku al-kitaba, tapi langsung diidofahkan ya, mudhof ilaihkan ke Allah. Berarti ini menunjukkan kitab di sini li ta'zim ya, agung. Kalau dinisbahkan ke Allah itu biasanya jadi makna, kalau ada mudhof ilaihnya ke Allah, itu biasanya menunjukkan ta'zim, agung, dari idofah begitu ya. Seperti yang ini kitabullah, kemudian baitun tambah Allah, baitullah, kemudian unta ditambah Allah, naqatallah. Itu pengagungan termasuk yang ini ya, kitaballah. Jadi berani membuang kitab Allah. Membuangnya bukan ke depan. Membuangnya kan biasa membuang ke depan. Kalau ini justru aneh gitu, unik. Apa dibuangnya kemana? Wara'a zuhurihim. Zuhur itu dhahrun, punggung. Jamaknya zuhur. Jadi wara'a ke belakang, khalfa ke belakang. Jadi yang namanya melempar biasanya ke depan, dibuang. Buang, sesuatu kita buang. Tetapi di sini justru nabazanya, melemparnya itu wara'a zuhurihim. Dikumahakan kan dikitukan. Menunjukkan apa? Al-Quran, Taurat, Injil dikitukan, dialungkan ke tukang. Wara'a zuhurihim. Saking apanya? Satu, bencinya. Kan ada barang ini, kan kalau mau buang ya pecahkan saja di depan gitu. Ini dibuangnya ke belakang. Menunjukkan kebencian mereka dan ketidakmauan mereka diatur oleh itu. Jadi tidak diperlukan sesuatu yang dibuang itu. Jadi kalau ada yang dibuang, contohnya sampah, itu kan tidak diperlukan, dibuang gitu. Kalau yang benar kan buanglah sampah pada tempatnya, itu yang benar. Tetapi yang ini wara'a zuhurihim, maka nah di sini dari segi balaghah muncul. Dari segi balaghah ini ada masalun, satu percontohan, yadribu atau yudrobu, yang dibuat untuk apa? Lil i'radi anis syai'i,
kata Az-Zuhaili. Jadi satu contoh yang dibuat untuk i'rad anisyai, berpalingnya seseorang dari sesuatu. Jadi bahasanya teh dilempar ke belakang. Nah, berarti itu dia ingin memalingkan diri dari sesuatu yang itu. Dan ini dalam ilmu balaghah, apakah ini melempar nyata, dilemparkan kia gitu teh? Dilempar begitu? Gitu tuh Bu? Kan tidak. Ada makna yang tersirat, bukan makna yang sebenarnya, bukan makna yang hakiki, bukan makna yang hakiki. Tapi kalau dimaknai dengan hakiki bisa, tapi yang dimaksud bukan itu. Maka yang begini dalam ilmu balaghah namanya kinayah. Kinayah itu diambil dari makna yang selain dari yang sebenarnya, itu kinayah. Nah ini juga sama, bukan dilemparkan Tauratnya, bukan dilemparkan Qur'annya yang tadi kita jelaskan. Tapi yang dimaksud adalah dia al-i'rad anit Taurah bil kulliyah. Jadi mereka-mereka itu disebutkan melempar Taurat, melempar ke belakang punggung mereka itu, mereka berpaling. Intinya itu ya, i'rad. Di arodo kan menyodorkan, arodo berpaling. Seperti di ayat itu waman a'rado an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku. Nah ini pentingnya zikir ya. Waman a'rado an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan ma'isyah, kehidupan, donka. Donka teh doyikon sami, yaitu sempit, dadanya sempit gitu. Kenapa? Karena a'rado, berpaling dari zikir. Maka dalam surah Al-A'la, fadzakir, maka berikanlah tazkirah. In nafa'atid dzikra, in jika nafaat, bermanfaat adzikra. Nah ini adab, etika ketika kita dakwah, adab ketika kita memberikan ilmu. Karena memberikan ilmu tidak setiap saat kita berikan ilmu. Kepada siapa? Orang-orang yang siap mendapatkan ilmu. Orang yang siap mendapatkan ilmu adalah yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Yang kemarin tentang sosok Ibnu Umi Maktum, dia itu diberikan zikra, tazkirah, bisa karena dia sudah terbuka hatinya. Nah kembali ke yang ini, jadi mereka itu berpaling. Tadi saja berpaling terhadap zikir kepada Allah, ma'isyatan qadonka, dan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta, padahal selama di dunia tidak pernah buta, sehingga mereka mengatakan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau ya Allah membuat hari ini, di hari kiamat membuat aku buta, padahal dulu tidak buta. Hirup di dunia nama cekas, bengkras gitu ya, bisa melihat. Tetapi kenapa di akhirat dibutakan? Oh, ternyata ini a'rado, berpaling. Nah mereka yang berani untuk melempar jauh-jauh Taurat, Injil, itu yang ini yang harus kita sadari ya. Karena mereka tidak punya ilmu yang sebenarnya. Kan kuncinya di akhir tuh. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu, berarti mereka itu tahu gitu. Ada menggunakan ka itu tasbih kan, seolah-olah gitu, seperti siga anu teu nyaho padahal nyaho. Bahaya gitu. Mending kene teu nyaho pisan gitu. Mending kene teu apalna naon. Jadi Masya Allah ya, kalau kita baca terus ayat-ayat
Al-Quran itu teh membongkar seluruh kehidupan dan termasuk membongkar kehidupan kita. Jadi cara berinteraksi dengan Quran itu ini memang terhadap Bani Israel ya, dan wabil khusus terhadap Yahudi-Yahudi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini itu dulunya. Tetapi kan bisa kita jadikan pelajaran. Jangan-jangan kita juga nabaza Al-Qur'ana gitu. Jangan-jangan kita itu melempar Quran. Atau bahasanya itu adalah mahjuro. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Itu kan pengeluhan Nabi. Ya Allah, kaumku ini, kaum teh urang gitu. Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjuro. Kan mahjuro sama dengan nabaza. Mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, hijrah, ditinggalkan, mahjuro itu. Kapan Nabi menyebutkan ini? Lihat tafsirnya. Bukan di sini, nanti di sana. Akan banyak umat Islam. Ini Nabi Muhammad yang barusan. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, ini Nabi kita membahasakan itu. Berarti akan didapat nanti kaum itu kan kaum Nabi kita. Akan banyak orang yang tidak mau berhidup atau hidup sesuai dengan Al-Qur'an. Makanya kita ya harus berinteraksi dengan Quran. Satu, baca Quran, qiraah. Lebih dari itu tilawah. Kalau tilawah mengikuti. Kalau qiraah hanya iqra saja ya. Iqra, yang penting iqraul Quran, iqraul Quran, yang penting iqra. Yang kedua tilawah. Tilawah gitu. Tilawah itu kan tatabo ya. Tilawah itu mengikuti, tenang gitu. Tilawah itu. Terus nanti tingkatkan kita fahmul Quran. Awal mungkin kita qiraatul Quran, fahmul Quran, fahami Quran. Bukan hanya kita baca, tapi kita belum faham. Nah, nanti belajar terjemah kalau fahmul Quran. Belajar bahasa Arab, nahwu shoroh, balaghah, itu belajar yang itu. Kemudian nanti juga selain itu adalah tadabbur. Ya nanti mengarahnya ke tafsir. Coba deh kita bahasnya kan tafsir, tadabbur. Tetapi itu semua masih dalam ranah ilmu. Itu semua yang barusan dari mulai qiraah sampai tadabbur, tafsir, itu baru ranah ilmu. Yang jadi ahlul Quran bukan itunya. Ahlul Quran itu keluarga Quran. Ahlullah, keluarga Allah yang ada di bumi adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya yang tadi membaca, menelaah, memahami, menghafalkan, mentadaburi, bukan ternyata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam ahlul Quran. Walaupun mereka tidak hafal Quran. Bahasa Ibnu Qayyim. Walaupun mereka tidak hafal Quran, tapi mengamalkan Quran. Ini ahlullah. Keluarga Allah ahlul Quran. Ini yang dimaksud dengan hamalatul Quran. Gitu. Ini yang dimaksud dengan hamilul Quran. Ashabul Quran. Kan banyak istilahnya ya. Oleh Nabi dijelaskan. Penjelasannya ada di kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Syekh An-Nawawi beliau menjelaskan tentang itu rinci ya. Nah, di antaranya itu. Jadi yang dimaksud ahlul Quran, ashabul Quran itu Ibnu Qayyim lebih cenderung pengamalan gitu. Diamalkan Quran. Berarti ranah kita jangan merasa cukup hanya dari segi ilmu. Jangan cukup sudah bisa ini, bisa itu. Belum cukup. Tingkatkan ke amalan. Ilman wa amalan. Ilmu dan amal. Jadi begitu ya. Kalau hanya ilmu saja, tidak mau beramal, Yahudi itu teh. Ya ka'annahum la ya'lamun teh kan ilman gitu. Hanya tidak amal.
ilman dia ka'annahum la ya'lamun teh ilman asli nama, tapi tidak mau amalan. Lamun Nasrani itu apa? Bila ilmin, tidak punya ilmu, apalagi amal. Atau ada yang beramal tapi tidak sesuai dengan ilmu, itu Nasrani. Nah, maka kembali ke yang tadi, kita juga jangan-jangan nabaza, ya, nabaza kitaballah, gitu. Nabazal Quran dengan cara apa? Ditinggalkan. Jangankan mengamalkan, mengilmui saja tidak mau. Rek diajar tajwid, hese gitu ya. Diajak ngaji teh hese we, diajar tajwid gitu, diajar talaki, diajar tahsin. Tidak mau, enggan. Alasannya apa Bu biasanya? Isin. Isin, malu gitu ya. Alasannya malu. Padahal jangan ada rasa malu dalam bab ilmu. Kita belajar saja, jangan merasa malu kepada usia di bawah kita. Teruskan gitu, belajar ya. Karena untuk belajar ini Masya Allah harus dihilangkan rasa ananiah, hilangkan rasa egoisme kita. Baik, kembali ke sini ya. Ini ibrah saja. Yang tersuratnya memang kepada Bani Israel, tapi yang tersirat ya ke kita. Jangan-jangan kita juga nabaza kitaballah wara'a zuhur. Tadi disebutkan ya, wara'a zuhurihim itu adalah kinayah. Bismillah. Nah, di sini lihat wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sekarang baru masuk ya. Beliau menjelaskan maksudnya dari ayat ini. Toroha itu nabaza ya. Ittoroha itu wazan ifta'ala. Ittaroha asalnya itu. Ittaroha dari ifta'ala. Toroha membuang. Kalau dalam kaidah ini ya, ilmu sorof itu, ketika ada tambahan bangunan kata, itu menunjukkan tambahan makna. Ziyadatul mabna, tambahan bangunan kata, tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan tambahan arti makna. Contohnya kalau khoroja keluar, kita tambahkan bangunannya ada hamzah di awal, akhroja. Awalnya khoroja keluar, akhroja nambah imbuhan me dan kan, mengeluarkan. Itu maksudnya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan kata, ditambah bangunannya, ini di ilmu sorof dari fa'ala jadi af'ala, fa'ala atau ifta'ala, infa'ala, banyak ya ragamnya, itu menunjukkan tambahan makna. Tidak mungkin sama. Ini juga sama. Tapi bahasa Ibnu Katsir yang ini, ittoroha. Kan cukup sebetulnya toroha gitu ya. Ini ittoroha. Ta'ifatun minhum, sebagian kelompok mereka, ta'ifah berarti kelompok besar. Sebagian daripada kelompok mereka ittoroha, membuang dengan sebenar-benarnya membuang kitab Allah, sama ya, kitab Allah alladzi bi aidihim, yang ada di depan mereka, di tangan mereka bahasanya. Maksudnya yang ada di hadapan mereka. Dibuang itu Taurat itu. Taurat dibuang, apalagi Quran, gitu saja. Logikanya ya, ro'yunya gitu. Mereka berani membuang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, apalagi Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu darah mewahnya ngobrol bab etamanya. Ini bab Yahudi. Terus mimma fihi
mimma fihi, min di sini berarti min ini ya, ta'lil, sababiyah, karena. Kenapa mereka membuang kitab Allah itu? Dikarenakan ma fihi, apa yang ada di dalam kitab Allah tadi, Taurat, Injil, ada apa? Al-bisyaratu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata ini masalahnya. Kuncinya itu ada bisyarah. Jadi di Taurat itu, di Injil itu ada kalimat di mana di situ ada kabar gembira dengan kemunculan Muhammad sebagai nabi akhir zaman, penutup seluruh nabi. Penutup, namanya juga penutup. Kan penutup ini kan bagian daripada ini. Ditutup, disempurnakan. Ini bisyarah, kabar gembira. Busyra, kabar gembira. Di Taurat dijelaskan. Makanya mereka ittoroha, dibuang kemana? Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Katanya ya hati-hati ya, model kita sering kita orang teh geus apal eta teh nya. Geus apal tapi kenapa dibuang wae. Biasanya kembali ke yang tadi, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sering saya jelaskan dalam kehidupan kita itu pasti akan bersaing dua kekuatan al-aqlu dan al-hawa, kekuatan akal dan kekuatan hawa. Kalau hawa itu tidak dilatih juga, memang natural, tabiat begitu. Al-hawa itu hawa nafsu. Tetapi kalau al-aqlu mesti dilatih. Dilatih dengan apa? Dengan ilmu al-aqlu. Ya posisi kita begini, ibu bapak tidak mudah untuk keluar dari rumah ba'da subuh ya, menuju Masjid Baitur Rahman untuk belajar kajian tafsir. Apalagi kajian begini kan kajian kitab, muncul orang nanaonan diajar kitab kan gitu. Tapi hadir. Ini berarti al-aqlunya kuat. Al-aqlu itu hati ya. Al-aqlunya kuat dan itu dilatih terus. Dan tidak harus menunggu pengumuman gitu. Pengumuman adakah pengajian, karena sudah dilatih. Oh, tiap Sabtu subuh itu sudah menjadi rutinitas, ada kajian tafsir Ibnu Katsir, udah dioptimalkan. Tidak hadir itu akan tercatat nantinya karena sudah rutin. Tapi kalau masih belang betong mah can kacatat ya, Bu. Ya. Balang betong can kacatat. Jadi kalau ibu sudah rutin satu waktu Sabtu tidak bisa hadir karena safar, ya, safar ke Pelabuhan Ratu, kutiba tercatat, ya, tercatat. Ya, jadi kembali ke sini. Apa yang dimaksud dengan membuang tadi? Tuh, dijelaskan lagi. Nah, ini beri tanda. Ibu, bapak, ikhwati iman, santu juga beri garis nih, yang ini penting. Tarokuha, yang ini ka'annahum la ya'lamuna ma fiha wa aqbalu ala ta'allumis sihri wattibaihi. Ieu kuncina teh. Jeronya ini. Ini pendapat beliau. Kalau saya membuat makalah pasti dibereuman itu. Dibereuman karena ini telaah beliau. Telaah Imam Ibnu Katsir. Jadi kenapa, apa yang dimaksud dengan membuang itu? Oh, ternyata tarokuha, mereka meninggalkan itu. Ini ada kemungkinan kebisyarah ya, kabar gembira atau Taurat bisa ya. Mereka meninggalkan Taurat. Kan Taurat itu kepada Bani Israel ya. Tinggalkan Taurat. Ka'annahum la ya'lamuna, seolah-olah mereka tidak tahu apa? Ma fiha, ma fit Taurat, apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kan ada 10 perintah Allah di Taurat teh, yang nanti mirip-mirip di surah Al-An'am, untuk bertauhid kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada tetangga, kepada yang lain, sholat, saum, mengeluarkan harta. Itu kan
10 perintah Allah. Dan itu ada di Taurat. Ada di Taurat. Nah, mereka itu meninggalkan Taurat seolah-olah tidak tahu apa isinya. Termasuk isinya itu nanti akan ada sosok manusia yang jadi nabi di akhir zaman. Eta teh termaktum. Tuh mundur ka luhur deui. Atau di surah Al-A'raf atunya ayat sampai itu teh 157 yang di atas. Mundur lagi pembahasan yang kemarin. Al-A'raf 157 luhureun eta pisan nya. Luhureun tadinya 101. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi. Alladzi yang perhatikan yajidunahu di surah Al-A'raf ini. Yang mereka mendapati rasul nabi yang ummi ini maktuban tertulis, termaktum, tertulis, kataba tertulis. Maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Al-A'raf 157 eces itu jentre. Jadi nama Muhammad yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini hafalkan. Jadi tertulis ya, maktuban di hadapan mereka, di sisi mereka. Di mana tertulisnya? Fit Taurati wal Injili. Di Taurat Injil tertulis. Tetapi nabaza gitu masalahnya kan ya. Dibuang. Kalau mereka membuang bisyarah, kabar gembira sosok Muhammad sebagai nabi akhir zaman, mereka tolak. Berarti kalau dibuang pasti mengambilnya. Membuang sesuatu maka mengambil yang lain. Jadi Taurat dibuang. Masya Allah, ngeri ya teh. Di kehidupan dunia ini jadi akhlak nantinya. Orang-orang Yahudi itu mereka menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara demi kepentingan kepuasan diri hidup di dunia. Maka di ayat-ayat sebelumnya ahrason nasi ala hayatin, sangat rakus dalam kehidupan. Itu kan Yahudi. Hari ini ya, kalau umat Islam ada yang begitu, ya dia umat Islam tapi punya sifat Yahudi. Duk-duk we kana keduniaan, melupakan zikrullah. Lupa sholat, lupa saum di bulan Ramadan, lupa zakat. Itulah manusia-manusia yang justru oleh Allah dibongkar di sini. Terakhir lihat, ternyata mereka membuang Taurat, membuang Injil, membuang kabar gembira ada sosok Nabi. Wa aqbalu, justru mereka mengkabul, menerima apa? Ta'allumis sihri, diajar ilmu sihir, wattibaihi, dan mengikuti ilmu sihir. Jadi ternyata nyambung ke ayat nanti kita bahas ya. Nyambung, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Nanti langsung ke sini. Sedangkan di Nabi Sulaiman ada kitab. Kitabnya kitab di Nabi Sulaiman. Ya, kitab bapaknya yang dekat dulu ya. Siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Nabi Daud punya kitab suci namanya Az-Zabur, kitab Zabur. Nah, di Zabur, di Taurat, di Injil itu ada. Nah, di zaman Nabi Sulaiman itu sudah berlaku adanya apa? Sihir. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, pasca itu ya, pasca meninggal beliau nanti dibahas juga ya. Ketika beliau meninggal, nah sudah mulai banyak mereka ingin belajar sihir. Belajar sihir dan meninggalkan Zabur. Mereka meninggalkan Zabur plus meninggalkan kitab sebelum Zabur, yaitu Taurat. Jadi Taurat, Zabur, Injil belum, kalau Injil ya, karena Injil ke Nabi Isa itu belum. Berarti sudah ada 2 kitab di zaman
ini di zaman Nabi Sulaiman ini. Zabur karena diturunkan ke bapaknya yaitu Nabi Daud. Zabur. Kalau Taurat ya sebelumnya kan Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu. Taurat, Zabur. Jadi Taurat, Zabur. Kenapa? Karena di sini yang harus dijadikan gambaran, ternyata Taurat, Zabur, wabil khusus Taurat sudah memprediksi Nabi akhir zaman. Sudah diprediksi Nabi akhir zaman. Ada kisah tapi tidak, menurut saya itu Israiliyat ya, di zaman Nabi Sulaiman itu. Tapi ya tidak harus dibacakan, itu Israiliyat. Jadi ada seseorang ketika pernah singgah di Madinah. Nah, ini nanti akan ada Nabi akhir zaman. Dia terus di situ sampai meninggal, turun temurun ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, terus muncullah di situ. Yang Masjid Nabawi itu kan rumah siapa? Lahan siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, jadinya rumah yang itu zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nanti akan ada Nabi akhir zaman di sini. Nah, dia itu terusnya dia terus. Nabi Sulaiman kemana? Dia terus singgah di situ. Teruskan oleh keluarganya, keturunannya terus. Nah, bertemu nanti di Abu Ayyub Al-Ansori, mendapatkan catatan itu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Tapi itu Israiliyat ya. Jadi tapi terbayang kalau mau disambungkan, berarti di zaman Nabi Sulaiman ada Zabur dan juga Nabi Musa ada Taurat, itu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tetapi justru mereka belajar sihir. Nah, bab sihir ini ditambahkan sedikit oleh beliau. Ini terakhir ya, sampai sini saja. Walihada aradu kaidan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saharuhu. Jadi orang-orang Yahudi Madinah, nah kita baca langsung ke Madinah ya. Orang-orang Yahudi Madinah, oleh sebab itulah mereka ingin membuat muslihat, ingin mencelakakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mensihir beliau. Ingin mensihir Nabi, Pak Bu. Disihir Nabi itu. Kenapa? Karena mereka punya sejarah. Bani Israel itu lebih memilih sihir daripada Alkitab. Siga ayeuna we lebih memilih Quran Sunnah atau ilmu-ilmu yang sihir sampai sekarang. Sihir itu banyak sekarang, jangan dianggap tidak ada. Ada sihir itu. Selama manusia ada tuh sihir ya. Sihir itu ada. Standarnya paling sedikitnya sesuatu yang membuat kita akhirnya terpalingkan dari sesuatu yang sebenarnya itu tersihir. Sama dengan tersihir. Makanya sihir-sihir itu harus kita hati-hati ya. Tapi la yuflihus sahiru haitsu ata, kan gitu. La yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung penyihir itu dimanapun dia datang. Angger bakal kalah ya. Karena itu sihir bukan sebenarnya. Tetapi adakah dampak? Ada. Nanti kalau ingin tahu tentang bab fikih sihir kan ada kitab Rawaihul Bayan, kitab khusus tafsir ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang menjelaskan itu bab sihir. Nah, ternyata betul ya di sini mereka ingin mensihir sosok Nabi. Fi mushtin wa busyaqatin wa juffin tal'atin tahta ragusah bi'ri dzi arwan. Sumur Dzi Arwan. Sumur namanya Dzi Arwan. Nabi itu disihir dengan apa? Mushtun, sisir. Dengan sisir, dengan rambut, dengan pelepah kurma. Pokoknya dengan media-media tertentu yang dimasukkan tahta di bawah sumur Dzi Arwan. Apakah berlaku Nabi pernah tersihir? Nah, ini panjang lebar itu. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan wa kalladzi tawalla dzalika minhum rajulun
dan itu adalah oleh seorang laki-laki berani menyihir Nabi, yuqalu lahu Lubaid atau Labid bin Al-A'sam. Ada yang baca Lubaid ditasghir Lubaid bin Al-A'sam, ada yang mengatakan Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam itu la'anahullah, itu bahasa Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir paham karena ahli sejarah kan. Nabi itu tersihir oleh sosok ini, manusia yang namanya Lubaid atau Labid bin Al-A'sam. Tersihir. Fa'atla Allahu ala dzalika rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah munculkan itu kepada Rasul. Wa syafahu minhu wa anqadhahu, tapi Allah syifakan, sembuhkan, ditolong oleh Allah. Kama sabata dzalika mabsutan fis sahihaini, sebagaimana tertulis dengan lengkap di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kama sayati bayanuhu, nanti akan dibahas penjelasan ini di pertemuan berikutnya. Kesimpulannya betul, Nabi itu tersihir, tetapi ingat ya, nanti kita bahas. Tetapi Nabi tersihir bukan tersihir dari segi kerisalahannya. Perlu dicatat. Bukan tersihir dari kerisalahannya, tidak mungkin karena Nabi maksum. Adapun tersihir yang tadi itu dikarenakan kemanusiaannya. Beliau merasakan datang kepada keluarga, tapi kata keluarganya tidak datang. Sittata ashhurin, selama 6 bulan. Ada seperti itu. Seolah-olah datang kepada istrinya, tapi kata istrinya tidak. Itu dari segi kemanusiaan, bukan dari segi kerasulan. Perlu dicatat itu. Dibedakan ya, dibedakan. Tidak semuanya kan itu. Dibedakan. Jadi dari segi kerasulannya itu tidak. Jadi secara kerasulan kenabian tidak tersihir. Kalau tersihir berarti tidak termasuk kalau begitu. Allahu ya'simuka dari mana kalau begitu? Kalau yang tadi ingin mengajarkan sihir itu memang ada dampaknya. Dipelajari ada dampaknya. In huwa illa sihrui yu'thar. Cek saha eta teh kamari? Al-Walid bin Al-Mughirah. Sihir. Berarti sihir-sihir itu ada gitu. Nah, insyaallah nanti kita fokuskan ya. Baca dulu oleh ikhwatu iman di sini ya. Baca dulu silahkan langsung ke ayat 102 ya. Walamma ja'ahum wattaba'u, langsung ke situ, silahkan dipelajari. Dan terakhir lihat As-Suddi, terakhir beliau memberikan komentar tafsir ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Mereka menentang Nabi, mereka menolak Nabi dari Taurat tersebut, dan mereka berani untuk berselisih dengan Nabi walaupun disepakati oleh Taurat, oleh Quran. Maka mereka melemparkan Taurat, fanabadhu at-taurata, mereka melempar Taurat di zaman itu ya. Wa akhadhu, tapi mereka mengambil bi kitabi Asif. Mereka melempar Taurat di zaman itu Nabi Sulaiman yang ini ya, nanti jelaskan. Mereka melempar Taurat, melempar Zabur, mereka mengambil kitab Asif. Kitab Asif itu naon? Kitab Mang Asep. Ini Asif. Kitab Asifa. Jadi Taurat dibuang, diambil apa? Kitab Asep. Asep bin Burkhoya. Jadi mereka mengambil kitab itu. Wasaharo, dan mereka juga belajar sihir kepada Haruta wa Marut. Diambil kitab Asif, diambil sihirnya Harut dan Marut. Falam yuwafiqil Qur'ana, dan itu tidak sesuai dengan Quran. Harusnya diambil kitab suci, yang diambil adalah kitab-kitab yang tadi.
kitab-kitab sihir. Walidzalika qauluhu ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Tasawur Imam As-Suddi mah gitu. Terakhir kalau menurut Imam Qatadah, ka'annahum la ya'lamun itu adalah innal qauma kanu ya'lamun gitu. Kaum itu tahu gitu. Walakinnahum nabadzu ilmahum, tapi mereka melemparkan ilmu mereka, wa katamuhu, menyembunyikannya, wa jahadu bihi, dan menolaknya. Dilempar ilmunya, disembunyikan ilmunya, dan menolak ilmu tersebut. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa ternyata orang-orang Bani Israel lebih memilih ilmu sihir daripada kitab suci mereka. Demikian yang dapat kita bahas. Insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya di ayat 102 tentang sihir. Dan mohon dibaca dulu. Nanti kita akan pilih saja ya, karena panjang tuh. Sampai ada, kalau di kitab saya ada 6, 7, 8, 12 lembar. 12 lembar ya. 12 lembar. Jadi kita akan coba pilih saja ya, insyaallah. Baik, cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.